dengan semangat Islami, wujudkan visi dan misi, membangun Nusantara. Dengan jiwa Pancasila sejati, kita membangun bangsa. Kibarkan terus panji merah putih, bahagia bersama. Dengan kami kita melangkah, yakin usaha sampai. Baru saja kita mendengarkan lagu March Corps Alumni HMI yang diciptakan oleh anggota KAHMI di Kota Malang 3 tahun silam. Ingin tahu lebih lengkap terkait sejarahnya? Kali ini saya ingin menghubungi ketiga penciptanya. Iya, saya Fardia. Ingin tanya-tanya terkait sama sejarahnya Mas Kahmi. Boleh, Mas? Saya menuju ke sana ya. Makasih, Mas Yanja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Pak. Fardia sudah datang? Iya. Monggo. Ini. Wah, ada Mas Reddy juga. Pas banget nih berarti buat diskusi. Iya, oke. Ngamal. Ini siapa? Dari mana? Ini dari timnya KAHMI Malang yang mau mencatatkan sejarah dari pembuatan naskah. Oh iya. Mari silakan. Mas. Ini Mas Iya, Reddy. Mas. Ya. Harus begini. Oke. Ya, apa yang bisa kita bantu ini mumpung apa ya tadi Tadi Fardia kan ya kan? menelpon saya, katanya mau ngobrol-ngobrol masalah Mas Kahmi, jadi saya undang aja sekalian kemari. Di sini juga kebetulan ada Mas Reddy yang terlibat juga di pembuatan Mas Kahmi, jadi lebih enak nanti kita ngobrolnya bisa panjang atau cerita lebih lengkap lagi. Gitu. Benar. Ya, oke. Kan sebelumnya saya udah dengar ini, Mas, terkait sama Mas Kahmi yang baru aja diciptakan 3 tahun lalu ya, Mas. Ya. Saya ingin tahu lebih dalam lagi, apa sih yang melatar belakangi penciptaan Mas Kahmi itu? Ya, kalau saya sendiri secara aspek musikal gitu ya, secara aspek teknis, kenapa Mars yang kita pilih itu? Mars sifatnya lebih secara tempo itu lebih cepat. Memang organisasi itu harus dipicu dengan sebuah draft yang mengajak semua elemen yang ada di internal organisasi itu sesuai dengan visi. Triggernya melalui musik. Kalau misalnya Kahminya sendiri kan sebenarnya sudah lama ya, Mas. Iya. Nah, sebelum adanya Mas ini, berarti setiap kegiatan seremonial apa sih yang dinyanyikan gitu dalam kegiatan seremonial? Jadi selama ini kami mulai dari yang awal-awal saya itu selalu menggunakan himne HMI. Sedangkan himne HMI namanya juga HMI. Jadi masih mahasiswa di sana. Jadi kok rasanya kok ambigu ketika kita melihat loh ini kamu bukan HMI lagi, artinya sudah lepas dari HMI kok masih menggunakan himne HMI. Artinya kok nggak dibuat sih himne kami atau mars kami atau mungkin lagu-lagu kami yang lain yang bisa digunakan untuk seremonial itu. Mungkin Mas Reddy atau Mas Yancho bisa ceritakan nih awal mulanya bisa diciptakan lagu ini. Ya
mula diciptakan saat itu di rumah David. Di rumah David kita memang ngumpul gitu. Sebelum JSN ya ini. Ya, sebelum JSN acara JSN, Jalan Sehat Nasional. Jalan Sehat Nasional di Malang. Apa yang bisa dipresentasikan ketika berkumpul banyak kami se-Indonesia di Malang. Hanya kami berinisiatif ya ayolah sekalian diperkenalkan kita bikin lagu Mars ini. Ada beberapa di antara Yance, David, terus ada Mama, ada Dan teman-teman lain, teman-teman LSMI. Kita bikin pakai tawaran istilahnya, pakai gitar bolong, terus Yance tak suruh bikin liriknya gitu kan. Saya usul lagunya. Oh kebetulan Mas David datang ini. Bisa kirim ke teman-teman sekalian. Ini perkenalkan Mas David, Bapak dia dari. Salam kenal Mas David, saya Fardia. Ini Mas David. Ini Freddy. Ini kan. Ini masih 1 meter kan jaraknya. Bentar. Mas David, betul. Jadi kita dari tadi ngobrol tentang sejarah penciptaan dari Mas Kahmi di rumahnya Mas David ini, sejarah kami menciptakan lagu Mars Kahmi. Nah, bagaimana konsepnya dan sebagainya, Mas David bisa cerita itu bisa. Mungkin dari Mas David, boleh nggak diceritain terkait dengan apa sih yang melatar belakangi penciptaan dari Mars Kahmi ini sendiri? Iya Pak, sebenarnya kalau dari awal sebuah korps itu harus punya kebanggaan. Salah satunya adalah Mars. Kami Kementan belum punya emas, maka untuk menciptakan satu kebanggaan terhadap korps alumni HMI ini harus ada sesuatu hal yang menyatukan, yang itu bebas nilai, yang menyatukan. Ketika kita bernyanyi Mars Kahmi bareng-bareng, maka semua akan lebih. Kedua, mampu untuk membuat sesuatu atau sesuatu baik. Salah satunya kenapa di dalam syair itu adalah yang pertama, ayunkan langkah hatimu ujung akhlak yang tinggi. Jadi kan nomor 1 itu kan akhlak. Kalau akhlak ini berarti adalah sesuatu yang esensi dalam diri manusia. Kami pun harus menjadi buat satu hal yang esensi dalam satu gerakan mewarnai dan membangun Indonesia. Kemudian yang menjadi inspirasi Mas dari Mas sendiri dalam proses penciptaan liriknya itu apa sih? Ya itu tadi satu semangat gerak dari kami itu yang mesti, kalau dulu bahasa mahasiswa itu agent of change, itu jadi agen perubahan, maka setelah menjadi kami ini juga harus jadi agen perubahan hal yang sangat mendasar itu apa, yaitu masalah akhlak berkaitan dengan moral itu satu hal yang esensi. Kalau bahasa mahasiswanya idealisme, maka setelah menjadi kami pun idealisme tidak akan, iya harus tetap. Kalau lebih banyak yang menulis syair adalah Mas Yance sih. Saya, Mas Reddy sedikit menambah, mengkoreksi, dan kemudian lebih kepada, kalau saya Mas Reddy lebih kepada aransemen musik. Jadi memang yang nulis saya, tapi artinya bahwa kami memang berdiskusi sebelumnya, tentang isi daripada lirik ini apa nantinya itu. Jadi hasil diskusi itu kemudian saya mengimplementasikan lewat tulisan. Jadi termasuk akhlak. Kalau Mas David ini kan orangnya pokoknya akhlak yang nomor 1 harus ada. Gitu kan. Artinya oke. Nah seperti itu. Jadi proses kami berdiskusi seperti itu.
semua tentang filosofi dan segala macam apa yang harus kita tuliskan di lirik, semuanya dari hasil kami berdiskusi awal. Mungkin dari Mas David ada pesan yang ingin disampaikan secara pribadi bagi pendengar Mars Kahmi, baik oleh Mas David kepada anggota Kahmi maupun luar. Iya, kalau saya pribadi, ini buat saya pribadi ya, bahwa apapun kemudian background pekerjaan kita, satu dari esensi dari situ tidak boleh luntur, mau bagaimanapun kondisi. Bagi saya sih seperti itu, sehingga mewujudkan entitas merdeka ini kan, ketika kita idealisme itu tidak pernah luntur, maka kita menjadi entitas merdeka seperti saat kita lahir kita merdeka, maka saat kita mati pun pasti menjadi satu entitas yang merdeka. Kita tetap dengan memegang idealisme. Kalau saya begitu, mungkin Mas Edi bisa menambahkan. Iya, kan intinya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi ya, artinya bahwa spirit itu ketika konsekuensi menjadi aktivis itu, konsekuensinya ya harus siap 1 kali 24 jam bahwa kita memikirkan bukan hanya diri kita, artinya memikirkan keberadaan makhluk yang ada di muka bumi ini. Dari Mas Yanjan sendiri pesan-pesannya? Jadi memang apa namanya, semua yang pesan-pesan saya, kalau ngomong masalah pesan dalam lirik itu artinya kan semua di lirik adalah pesan-pesan untuk apa namanya, untuk Mas Kahmi, untuk kader-kader kami, itu pesan-pesannya dari sana. Artinya mudah-mudahan apa yang sudah dituliskan di sana menjadi sebuah implementasi kuat terhadap masing-masing kader kami di dalam pengembangan diri, ataupun di dalam berkarya, ataupun di dalam mereka mengaplikasikan diri untuk mengabdi kepada masyarakat semuanya di sana. Jadi itu dari saya. Oke Mas, terima kasih banyak atas waktunya bincang-bincang terkait dengan sejarah penciptaan lagu Mars Kahmi. Untuk melengkapi diskusi saya sore ini, saya ingin menghubungi Mas Arif Bahtiar selaku Presidium Kahmi MD Malang. Mungkin setelah ini saya langsung hubungi ya. Terima kasih banyak Mas. Oke. Saya pamit ya. Main-main lagi kapan-kapan, kita ngobrol-ngobrol yang lain ya. Oke. Sekarang kita langsung menuju ke rumahnya Mas Arif Bahtiar selaku Presidium Kahmi MD Kota Malang. Assalamualaikum Mas Arif. Alhamdulillah. Lagi sibuk ya Mas? Iya. Sip, aman. Benar, boleh minta waktunya sebentar ya Mas? Iya. Ya, dari mana ini? Iya Mas. Gini, jadi aku tuh kemarin kan ini nelfon Mas Arif. Oh ya. Mau janjian mau nanya terkait sama Mars Kahmi yang baru banget diciptakan. Makasih ya. Ya, makasih banyak ya Mas atas waktunya, udah boleh ketemu nih main-main. Jadi sebenarnya maksud kedatanganku ke sini adalah ingin tanya-tanya terkait sama bagaimana sih pendapatnya Mas Arif terkait sama penciptaan lagu Mars Kahmi yang baru aja diciptain 2 atau 3 tahun lalu. Ya, pernah dengar. Ya bagus itu, karena kan selama ini kami kan nggak punya mani, punya mas. Terus yang sering dilakukan masih punyanya HMI kan, di tiap-tiap acara, di apa namanya, setiap kegiatan kami, memang kita selalu menyaksikan di HMI biasanya kan. Nah,
kita belum punya ciri khas sendiri untuk kami ya, secara organisasi belum punya ciri khas sendiri, belum punya lagu organisasi lah, baik itu mas maupun himne. Jadi bagus itu, saya appreciate itu udah ada yang menciptakan. Nah, Satu kebanggaan, apalagi yang menciptakan itu sebenarnya dari MDK Kota Malang ya mas ya. ya. Luar biasa ini teman-teman yang sudah bersusah payah untuk berkreasi, membuat mas itu bagus sekali, menarik gitu ya. Dan saya pernah dengar beberapa kali di berbagai tempat. Yang pertama kan dulu di kegiatan Jalan Sehat Nasional. Nah itu sudah sempat dinyanyikan secara bersama-sama. Ya luar biasa lah, luar biasa. Ya tinggal aja mungkin legalitasnya secara nasional saja yang belum. Ya. Tapi itu bagus. Secara umum saya sangat apresiasi. Ya tinggal nanti kita masukkan sana sini lah ya. Mungkin ada yang lain atau pembanding yang lain atau seperti apa itu nanti juga kita serahkan di Majelis Nasional. Berarti apa sih mas yang perlu kita lakukan untuk bisa menjadikan mas kami yang diinisiasi oleh anggota dari MD Kota Malang ini berikutnya untuk menjadi legal gitu? Ya kalau dari MD kami Kota Malang itu kan sudah beberapa kali memfasilitasi, memberikan kita berusaha bareng lah ya supaya itu bisa menjadi satu kesepakatan secara nasional bahwa itulah mas kami ya yang menciptakan di Malang itu oleh teman-teman yang alumni LSM di Malang bisa menjadi mas kami secara nasional. Nah, beberapa hal yang sudah kita bantu untuk lakukan ya salah satunya yang pertama diperdengarkan pertama kali secara massal di KGS itu ya tahun berapa itu saya lupa, di 2017 kalau tidak salah. Terus kemudian kita juga pernah diminta untuk membawakan itu di gedung kalau nggak salah di Gerahadi di Surabaya waktu saat Pramunas. Jadi ada acara Pramunas kami nasional di Surabaya. Nah, kita sudah bersama majelis wilayah memfasilitasi untuk diperdengarkan. Nah, barangkali kan dari Pramunas itu harapannya nanti bisa dibawa ke Munas. Nah, ternyata pada saat Munas di Medan waktu itu memang belum sempat dibahas, hanya sempat diusulkan dimasuk dalam rekomendasi hasil Munas bahwa kami secara nasional hendaknya memiliki lagu-lagu organisasi seperti Mas kami ini. Nah, memang tidak sampai kesepakatan waktu itu. Nah, baru kemajuan yang cukup berarti ditegaskan lagi kalau tidak salah di Rakernas kedua di Balikpapan tahun 2019 ya. Saya kebetulan juga hadir di Balikpapan, dipertegas bahwa Majelis Nasional kami harus memiliki lambang-lambang ya, salah satunya Mars kami gitu. Terus kemudian dari hasil Rakornas itu kemudian kita juga secara official, secara legal kita membuat surat usulan kepada Majelis Nasional kami untuk menegaskan kembali bahwa dari Malang sudah ada inisiasi, ada usaha untuk membuat atau menciptakan mas kami ini, dan kami mohon kepada Majelis Nasional untuk mempertimbangkan, untuk diputuskan dan dievaluasi apakah mas kami ini layak menjadi mas kami secara nasional. Secara official surat minat kita sudah kirimkan surat ke Majelis Nasional. Memang sampai dengan hari ini belum ada tanggapan secara serius, secara resmi dari Majelis Nasional. Kita masih dalam tahap menunggu. Kalau tidak salah suratnya itu
kita buat bulan Januari 2020, dan kemarin kita sempat ingatkan bulan lalu kalau tidak salah kepada Majelis Nasional untuk mereview atau mempertimbangkan usulan dari Majelis Daerah Kota Malang untuk menetapkan Mars kami menjadi Mars kami secara nasional. Yang terakhir Mas, pesan dari Mas Arif sendiri mungkin untuk penciptaan lagu ini tuh apa? Ya. Baik bagi pendengar maupun pencipta yang mungkin. Kalau menurut saya tuh kontennya sudah cukup dalam, pesan-pesan yang ingin disampaikan di dalam Mars ini sudah cukup dalam dan sesuai dengan cita-cita kami secara nasional. Jadi saya yang pertama kembali mengapresiasi baik konten lirik maupun konten lagunya sendiri itu sudah cukup menarik menurut saya, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh kami secara nasional. Jadi barangkali dengan kesesuaian konten ini dapat menjadi satu pesan menyeluruh kepada anggota kami secara nasional. Apabila Mars ini nanti bisa ditetapkan sebagai Mars kami secara nasional, kemudian diperdengarkan di acara-acara kami secara nasional, artinya kan dengan tidak secara langsung akan mempengaruhi semangat perjuangan kami, teman-teman kami yang ada di secara nasional ini untuk meresapi makna dan pesan yang ditampilkan di dalam lagu itu sendiri. Saya kira itu sudah cukup mengena dan cukup bagus. Tapi ya sekali lagi memang itu kan usulan dari daerah Kota Malang ya. Nanti kita akan berusaha untuk mengawal ini supaya bisa ditetapkan sebagai Mars kami secara nasional, dan ya kita harus fair juga. Apabila ada pembanding ya bisa dibandingkan, tapi menurut saya ini sudah cukup bagus. Salut ya. Baik, makasih banyak Mas Arif atas waktunya sudah mau meluangkan waktu untuk bincang-bincang hari ini. Iya. Sekian bincang-bincang saya sore hari ini bersama Mas Arif Bahtiar selaku Presidium kami MD Kota Malang. Selanjutnya saya mau menghubungi Mas Lutfi selaku Presidium MD Kota Malang yang lain. Makasih banyak ya Mas atas waktunya. Assalamualaikum. Harus buka baru berapa 1,5 juta. Aduh ya usah kita ngomong nganu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya lagi sibuk ya ini? Atau saya boleh ganggu waktunya sebentar? Ya alhamdulillah ya, setengah sibuk setengah enggak. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Jadi gini, sama seperti yang saya sampaikan kemarin, maksud dari kedatangan saya hari ini banyak nanya-nanya terkait sama usulan Mars ini ya. Pas kita ada di barangnya. Terus gimana? Mungkin kita langsung aja kali ya ke poin yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau misalnya dari saya kemarin alhamdulillah sudah sempat diskusi sama para pesertanya nih, sama salah satu anggota Presidium MD Kota Malang juga, Mas Arif Bahtiar. Oh iya, boleh dah. Nah, kali ini saya pengen tahu lebih banyak nih pendapatnya dari mungkin Mas Lutfi atau Mas Mahdi terkait sama usulan Mas kami ini yang datangnya itu dari anggota-anggota kami di Kota Malang. Ya, yang pertama ini satu keputusan baru sebenarnya, bahwa selama ini sejak tahun 73 semenjak kami ada itu belum pernah ada Marsnya. Nah, saya pikir salah satu usulan. Nah, ini kan yang dibikin oleh, saya sebutin teman-teman muda biar jelas umurnya saya dengan Mas Bakti berbeda gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau mengikuti zaman anak sekarang ini namanya disruption. Tahu-tahu ada baru gitu kan, ada baru.
Nah, saya pikir dengan usulan begini kita perlu mengapresiasi. Dan kami yang di majelis daerah tentu berterima kasih atas usulan ini, dan secara resmi sudah kita usulkan Mas Fahri ya, sudah kita usulkan ke Majelis Nasional bagaimana kemudian itu bisa diterima perkara nanti mekanismenya di Majelis Nasional itu melalui rapat presidium, rapat pleno ataupun rapat kerja nasional. Ya monggo kita mengikuti. Ketika kita dari Malang, dari MDKM Malang itu diminta presentasi, diminta untuk menjelaskan, tentu kami akan menyampaikan itu. Ya tentu dengan teman-teman yang ahli lah di bidang seni ini. Karena ini adalah standing kami sebenarnya untuk menyampaikan itu. Jikapun kami juga sudah membicarakan di tingkat pengurus, kalaupun nanti di Majelis Nasional itu ada beberapa usulan gitu, misalnya ada dari FD lain misalnya, ya nggak apa-apa, itu kemudian kewenangan Majelis Nasional untuk membuat daftar, dan kemudian tidak perlu berkompetisi, tetapi coba dicek saja kira-kira mana yang kira-kira memang betul mewakili lagu ini, vers ini, emosi, inspirasi, semangat dan seterusnya. Ya monggo itu ditentukan oleh proses mekanisme Majelis Nasional. Nah, kita daerah-daerah kan punya kewajiban menjaga identitas melalui sebuah lagu. Mungkin Mas Fahri bisa. Ya, kalau menurut saya sih memang kurang lebihnya sih seperti itu ya. Jadi memang lagu ini menjadi penting karena dia bukan hanya menjadi bukan hanya dia menjadi simbol, bukan hanya menjadi pengikat gitu, tetapi spirit perjuangan dan bahkan ideologi kita dalam tanda petik gitu ya, itu terlihat di sana gitu. Karena itulah ketika teman-teman menyusun lagu ini, membuat lagu ini, ya sempat saya juga ikut kurun satu dua kata begitu yang mungkin perlu jadi pertimbangan begitu di dalam proses penciptaannya gitu. Tetapi itu murni memang teman-teman teman-teman alumni muda itu yang mereka fokus di dunia seni ini, yang ada proses kreatifnya yang mereka lakukan gitu. Jadi sehingga otomatis karena kita tentunya yang bisa membuat Mars Kahmi itu hanyalah mereka yang bukan saja bisa buat lagu, tetapi dia juga berada di dalam spirit perjuangan HMI Kahmi. Dia apapun kita coba lakukan supaya ini bisa diterima oleh teman-teman, oleh semuanya, semua kalangan, bahkan kepada Majelis Nasional Kahmi kita lakukan upaya-upaya. Di sini saya berarti dukungan kalau dari MD Kota Malang sendiri. Ya itu kewajiban. Kalau misalnya terakhir, ini pesan yang ingin Mas Lutfi sama Mas Fahri sampaikan. Apa sih harapan ke depannya? Yang pertama, saya melihatnya begini, alumni HMI atau bahkan HMI gitu, ini kan view-nya harus dibuka. Selama ini orang mengetahui alumni HMI itu hanya berkiprah di dunia politik, padahal tidak, di dunia profesionalisme di bidang lain, swasta, usahawan, atau kemudian seniman, gitu ya. Kemudian juga birokrat. Nah ini adalah semua potensi intinya. Nah oleh karena itu ke depan perlu kami itu sebagai rumah pisah bagi semua alumni yang punya latar belakang apapun. Nah ini perlu diakomodasi. Nah salah satunya agar itu betul-betul
bedah gitu ya, profesionalisme latar belakang anggotanya, ya mulai dari teman-teman yang seniman, teman-teman yang politisi, teman-teman yang usahawan, birokrat, ya nah salah satunya idenya adalah, nah kita berharap ke depan Majelis Nasional itu bisa memikirkan dan menyetujui usulan dari Malang berkaitan dengan Mars. Ya kalau menurut saya ke depannya saya gini, ini serius. Gitu loh. Serius, tadi semuanya diseriusi gitu. Jadi membuat Mars kami ini ya bukan hanya sebatas untuk makanya sudah ada filosofi dan lain sebagainya, ada ekologi yang dan ini tidak berhenti di sini dan ini harus serius gitu loh. Dan tentunya sekali lagi di aspek ini kita seriusnya itu serius di dan tuntas tentunya di semua bidang kita ya, mereka yang di jalur politik ya harus serius di sana, jadi jangan setengah-setengah gitu loh. Kemudian di jalur pengusaha, kemudian di seni budaya yang mungkin pondok pesantren, nah itu semuanya diseriusi dan tentunya yang mengikat kita adalah ya kita sebagai keluarga besar kami yang mana itu di simbolnya atau paling tidak kita ikatnya dengan adanya Mars kami. Saya pikir begitu. Nah, cukup. Terima kasih banyak. Sukses lah ya. Ya. Semoga ini segera Amin. diterima oleh Majelis Nasional. Baik, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya, Mas Fauzi. Ya. Sekian bincang-bincang saya kali ini bersama Mas Lutfi selaku koordinator Presidium MD Kota Malang dan juga Mas Fahmi selaku bendahara kami MD Kota Malang. Semoga langkah kami hari ini untuk dapat memajukan Mars kami di tingkat nasional dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Sip.